Selamat pagi. Pagi. Oke, kali ini kita akan melakukan week session di week 3 November 2023 ya. Langsung aja dari komitmen minggu lalunya Umu, bagaimana hasilnya? Seperti komitmen di minggu lalu, untuk admin Parma masih terus koordinasi dengan tim BP2 dan ARDs, hasilnya sempurna Pak. Sempurna bagaimana? Tertagi semua yang Sesuai ya. Oke, bukan ARDs ya, RUD itu ya. Oke. Berarti dari komitmen minggu lalu udah dijalankan dan hasilnya udah bagus karena RUD-nya udah terpagi semua. Oke, thank you ya Umu ya. Lanjut ke Anti. Kalau minggu lalu komitmennya itu mengenai uang muka, dan minggu ini sudah terrealisasi. Realisasi, berarti udah clear ya, udah berhasil komitmen minggu lalunya ya. Lanjut ke Ayu atau Yuyu gitu. Keduanya bisa Pak. Untuk di admin Seleskam komitmen minggu yang lalu yaitu terkait selisih Yuki di Lotte, tapi kan minggu ketiga ini belum muncul lagi PO-nya Pak, jadi belum tahu ini apakah sudah direvisi ke harga terbaru atau tidak. Oke gitu. Terus selain itu kemarin aku lihat IDM itu ada yang cukup besar selisih harga produk apa itu? SGM atau apa? Kalau di Nevo kan Pak, Pokoknya yang IDM. itu Pak dia beli bis barangnya ACP Anggana. Gitu. Anggana. Iya itu kemarin belum sempat saya secek satu-satu, kan dia di tanggal 16 kalau nggak salah toh. 16 kan 15 belum sempat saya cek, tapi sudah mau dikirim barangnya, jadi belum itu kesalahan pribadi sih. Kalau SGM nggak ada? SGM tidak ada. Nggak ada selisih harga. Soalnya sempat aku cek IDM Oh, 400 jutaan itu. Iya ada yang di Lotte Wholesale itu. Dia Gimana? selisih harga karena memang dia pakai harga lama di Lotte Wholesale. Itu sih belum saya ingat sih Pak ini. Tapi kalau konfirmasi Pak sudah, sekonfirmasi lebih baik. Secara tertulis belum, itu kesalahan saya. Berarti email segara ya. Untuk iya. itu ya, nanti gini, kalau yang salah harga itu kan pasti akan terbit PO lagi ya kan. Oh iya Pak. Ya yang sama, berarti setelah terbit PO lagi, list rejection-nya ganti, jangan selisih harga tapi double PO. Oh Ya. iya. Tapi harus dikomunikasikan juga ke kawan, minta bantuan di BP2 ini bahwa selisih harga, bahwa yang salah memang mereka, jadi untuk reason rejection-nya nanti double PO, dan itu tidak diperhitungkan di penalti service level seperti itu. Karena kan kesalahan murni dari outlet ya. Karena kalau rejection-nya selisih harga terus kena dampaknya ke kita. Oh iya. Nanti saya follow up. Jadi setelah tahu ada selisih harga itu langsung email aja Iya Pak. ke BP2 CCKAM Strategik ya. Oke. Lanjut ke Anti. Berdasarkan komitmen lalu terkait potongan harga ekor Ambon yang paling lama kemarin komitmennya di email dan sudah di email ke pasar tahu, tapi belum direspon sampai hari ini. Yang apa? Ini potongan harga Hypermart mana? Sabdis Ambon. Sabdis Ambon. Oke. Yang tadi pagi saya sudah email ke Pak Heru minta tolong dibantu. Oh, yang itu. Oke, itu udah saya. Selisih harga. Oke. Itu udah aku buatkan surat permintaan refund ya. Kita tunggu refundnya. Kalau refund sih seringnya itu agak ribet, agak lama juga. Tapi memang gimana lagi, kita udah full aplikasi sampai kita SAKO, nggak ada jalan keluar ya kan, ya satu-satunya permintaan refund itu tadi. Oke. Lanjut ke Ijat. Untuk inkasa dari ini sih yang mengenai potongan promo sudah beberapa ada yang ke inkasa. Mungkin sisa 7. Oke. Terkait potongan promo itu kan kebanyakan faktur pajak ya kan. Gini aja, kalau memang si outlet susah memberikan faktur pajaknya, jadi saat dia potong promo itu exclude pajak ya. Kalau memang sulit mereka untuk menerbitkan faktur pajak ya, itu yang pertama. Untuk kedepannya saat potong jangan dimasukkan pajaknya juga ya, koordinasi dengan BP2. Lalu yang kedua, misalkan ini belum clear juga mengenai faktur pajak yang belum diserahkan oleh outlet ke kita, minta refund, suruh bayar outlet aja. Jadi kita kasih waktu 2 hari, kamu telepon outletnya, Bu, ini bagaimana, ini apakah akan ditertibkan pajaknya atau enggak? Kalau enggak, tolong dibayarkan atas selisih. Kalau selama ini kan rata-rata yang tidak ada untuk pajak itu berapa? Baik yang
bukan ke akuntannya ya, bukan ke tim pajaknya, konsultannya. Hubungan kita ke outlet, jadi kita ngurus ke outletnya aja, terserah outlet mau gimana gitu. Dia mau balikin duitnya atau dia mau segera memberikan untuk pajak itu. Terus kalau ada yang seperti itu, ada orderan. Iya. Oke. Lanjut, Fadli. Waktu untuk komitmen bimbel belum ada Pak, karena baru ada dismisser. Ya. Ini dia mungkin di week ini baru ada komitmen. Ya, nggak apa-apa. Ya, berarti mulai week ini ada komitmennya nanti ya. Ya Pak. Lanjut ke Fian. Itu saya kan nanya retur dikit, itu kan belum saya selesaikan karena terakhir ini kan yang hari Jumat ini ternyata sudah ada masuk beberapa, cuma kan saya cuti terus, kemudian saya cek lagi ada beberapa yang tadi pagi saya cek yang tinggal dirubah saja nilainya di host to host. Ini nanti sementara saya excelkan, terus nanti saya rubah. Terus ada beberapa yang dari uji juga yang dari outlet, itu nanti sebentar saya proses untuk itu. Kalau yang sepengetahuan Fian paling lama bulan berapa? Yang gantung? Masih ada 1 bulan apa ya, bulan 2 kayaknya. Itu yang saya bingung itu karena dia itu saya belum urus karena dia nilainya memang kecil. Cuman terakhir itu waktu saya info ke outletnya dia tidak bisa laporkan, makanya saya lupa gabung ke gabungan. Terus kan ada yang menggantung itu. Itu yang mungkin nanti saya tanya ke salesnya bagaimana, apakah salesnya harus bayarin nanti atau bagaimana. Oke, karena yang aku lihat paling lama bulan 2 ya, jadi bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada semua ini ya. Jadi tolong prioritas yang paling lama ya, bulan 2, 3, 4, 5 itu berikan di bulan ini ya. Lalu kalau outlet wajib lapor, kalau enggak ya kita minta outlet bayar atas pajak itu ya. Kan ada beberapa kendala kan yang kayak ini satu sama. Ini kan satu sama, kebanyakan kan kita tunggu dia punya informasi mengenai retur pajaknya, laporan retur pajaknya, tapi kan info dia dari dia itu waktu dia bilang sudah saya kasih ke Inkaso, cuman kan saya harus lagi cek ke Inkaso. Mungkin karena biasa saya ada beberapa saya dapat, cuman ada yang saya tidak dapat. Yang dikasih ke Inkaso apa ya? Dia kan ada timbal balik, dia kan kalau misalnya dia sudah penagihan, ada kan retur pajaknya. Nah itu yang retur pajaknya itu yang artinya saya dikasihkan supaya saya ubah ke situ. Cuman kan ada juga beberapa yang sudah sama sesuai itu tapi tetap terreject di sini. Berarti gini aja, kalau udah dikasihkan ke Inkaso berarti kan seharusnya hotel itu punya soft copy-nya ya kan, minta lagi. Ya, kan bisa ngambil dari datanya dia juga gitu. Iya sebenarnya Pak begitu, cuman berapa kali saya email minta ini tapi tidak ada respect untuk. Oke, kalau dia ngomong udah ngasih ya, tapi nggak ada evidennya kan, dia ngasih, ya kan? Padahal Tapi ngomong, kalau ngomong aku udah ngasih ini, tapi nggak ada buktinya kan bisa aja. Ini cuma Ya udah, komunikasikan kali ini SR-nya sama BP2 ya. Saat kesana minta bantuan juga sama-sama pulang. Ya. Aku minta untuk closing ini ada progres penurunan lah ya, terutama yang bulan-bulan lama itu bulan 3, bulan 3, bulan 4 ya. Apalagi value-nya kan nggak terlalu besar gitu, tapi ngotor-ngotorin mata gitu. Oke, terima kasih atas ini ya, kelas komitmennya. Sekarang kita lanjut ke perform AirDisk kita. Untuk AirDisk kita di week ini, untuk DC masih belum achieve ya, dimana target 12 hari, kita masih di 12,19. Tinggal dikit lagi, maksimalkan koleksinya. Lalu setelah maksimalkan koleksinya, kamu cek yang ini, jatuh tempo awal bulan Desember, minggu percepatannya ya. Tapi prioritasnya yang resiko dulu ya. Lalu yang kedua adalah yang CAM, di mana targetnya 42 hari ya, atau 40 hari 40 hari ya, kita masih mencapai 42,3, masih tinggi ya. Itu ya payment yang tanggal 20 udah terjun belum ya, belum semua kan. Selain itu juga aku lihat passing sales-nya belum maksimal bulan ini memang, sehingga masih tinggi sekali. Sama kayak Ida tadi, tolong kamu pull up lagi, terutama yang MTL lokal itu kan partnya masih di kita masih bisa pull up, itu percepatan itu pembayarannya.
Kalau MMKA kan sudah ST dulu. Kalau yang MTA lokal, apalagi di sini kan cukup banyak juga MTA lokalnya. Itu bisa inilah bantu-bantu untuk nurunin ARDS. Dan pastikan apa yang sudah diplankan bayar, yang plan koleksi kita sesuai. Oke, kita lanjut ke Sabdis di mana targetnya 35, tapi ini masih 35,61. Jadi dari 3 channel ini kita masih merah semua, tapi nggak masalah, kita masih ada waktu beberapa minggu lagi, kita bisa lagi beda lagi sampai koleksi tadi ya. Oke, lanjut ke Fiat, hasil scoreboard. Untuk memproses faktur pajak PNK seluruh 14% karena dibantu oleh bumi dengan hak kunci. Terus untuk proses upload PO secara on time dan akurat 100%. Hijau ya berarti ya, kita beri plus. Lanjut. Bagian pin claim itu melengkapi dokumen klaim dari BP2, outlet dan maupun ke TM H+3 dari tanggal potong itu tidak masih target karena masih ada beberapa dokumen klaim yang baru kemarin saya dapatkan, contohnya seperti kayak market amok kan karena ada yang kemarin itu baru mau diproses di minggu ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku harap minggu depan udah mulai hijau. Dari suatu tidak kemampuan kita untuk mencapai target, pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari, ya, yang bisa kita analisa, yang bisa kita cari tahu untuk perbaikan ke depan. Ya. Jadi tolong setiap apa yang masih belum capai, kita cek lagi. Kurangnya kita di mana, kurangnya kita di mana. Masih ada poinnya, faktor internal atau eksternal. Tapi pastikan tetap semangat untuk pulang, ya. Oke, Ija. Investigasi DC melakukan konfirmasi pegawai tidak masuk karena 1 hari tidak masuk. Begitu pun dengan melakukan penyelesaian potongan promo dan restu tidak masuk juga karena 1 hari tidak masuk. Oke, berarti belum Ija ya. Iya Pak. Lanjut ke Anti. Untuk masukan melakukan tukar faktur semua faktur yang sejak diterima dari NSR belum bisa masuk 100%. Tapi kalau untuk KAM saya prioritaskan untuk G itu tukar faktur tidak lewat dari 5 hari. Kalau gitu kan gudang 2 di meter 1 di fase 2, jadi kalau secara total kan harusnya capai. Kalau di report awal kemarin dari HO itu harusnya makanya satu bagus sih. Kan kemarin. Terus yang nggak capek minggu ini yang apa? Yang 40 kecil sih. Yang kecil-kecil, tapi belum bisa itu. Kendalanya apa? Karena ada jadwal tempat toko kan ini nggak bisa ini kalau sesuai dengan KPI-nya. Ya. Berarti memang untuk BPE tidak lebih dari 5 hari ini memang ada ini ya. Kendala paling besar itu ketika ada akun yang jadwal TF-nya itu 1 minggu 1 kali. Iya kan. Semua setiap hari kan. Ya. Ada yang cuma 1 kali, ada yang 2 kali dalam seminggu. Ya. Jadi nggak Oke. disesuaikan dengan jadwal tukar faktur sih. Asalkan jangan lebih lama ya. Oke. Thank you nanti. Kalau mencapai cara kelas sih harusnya bagus. Harusnya bagus ya. Pertahankan gitu ya. Yang bagus dipertahankan, yang masih kurang tolong ditingkatkan lagi. Oke, lanjut ke Ayu. Untuk di administrasi KAM uploadnya ke sistem level KAM untuk minggu kedua itu sangat-sangat tidak on time. Tidak on time, oke. Tidak on time karena pertama terkait dengan sistem juga yang kita baru pada saat uploadnya itu butuh waktu yang lama, bisa sampai 1 hingga 2 jaman untuk upload 1 outlet saja. Kemudian proses dan menyerahkan faktur ke inkaso maksimal H+1 tidak juga 100% karena ada 3 faktur masih di saya itu karena selisih diskon bertingkat. Oke. Dia kan kalau di inkaso dia tolak kalau lebih dari Rp300. Nah sedangkan di sini ada selisihnya kayak kurang dari 1.000 Pak. Otomatis itu yang harus sudah 2 kali cancel ini Pak saya fakturnya tapi belum dapat nilainya yang di bawah Rp300 itu. Ini sementara saya koordinasikan dengan Pak Resa IT
dia juga mau dulu konfirmasi ke bosnya, maka bisa disettingkan dari Makassar apa yang press difference dan press up. Sudah di BWA kemarin Pak, kemarin baru di pengajuannya sih pas sore baru Ya. pagi ini katanya rencana mau datanya bosnya. Oke, ini bukan hanya buat Arif ya, untuk semua yang sering aku bilang dari awal. Catakis tolong yang CC aku ya, karena itu event paling bagus. Karena kalau dia kan bisa mereka subjeknya benar kita cari. Dan selain itu kan aku bisa tahu gitu, ketika itu di feedback atau enggak ya kan, itu clear atau enggak aku jadi tahu. Oke, lalu untuk yang terkait ini ya, lemot ya, proses lemotnya sistem kita yang karena kita baru migrasi ke Nevo ya, memang saat ini kan masih sedang dipantau lah oleh tim IT kita. Makanya kemarin saya teruskan emailnya, tolong setiap proses, misalkan proses apa di kota ya kan, itu durasinya berapa lama kalian catat ya kan. Kalau Ayu udah masuk di grup IT nasional kan, ya itu bisa di capture langsung WA ke sana juga, tolong dibantuin ini selain dicatat tadi itu ya. Oke, lanjut ke Antik. Untuk kasir penyerahan bond biru hak satu dari uang masuk bank di week ketiga tidak capai karena 2 hari tidak ada upload, dan jadi sesuai yang instruksi kemarin ditarik manual, jadi mulai kemarin sudah ditarik manual. Ya, seperti yang ya kemarin kan aku udah menyampaikan ya, untuk dasar kita melakukan pelunasan atau apa tanggalnya adalah dari lokasi rekening keluarga. Tapi makanya kalau misalnya kan Alfa Midi biasa dia bond birunya dia banyak Pak, Ya. ada hampir 50-an. Kalau yang khusus Midi bisa menunggu uploadan dari Pak Rio. Bisa. Yang maksudnya Kan MIDI kan? Iya, kan? benar. Bisa, itu kan koleksi aku, bukan koleksi senjata. Itu kan pakai virtual ya kan? karena kemarin saya tarik semua sih Pak, yang transfer, yang BG semua. Ya. Berarti nanti ke selain Midi. Karena rekeningnya kan beda ya, koleksinya virtual gitu. 11 semua virtual sih Pak. Tapi kalau DC kan langsung masuk di cadang, maksudnya itu. Tidak maksudku, karena kan Midi banyak Pak dia. Oh tarikannya. gitu, ya nggak usah. Ya. Iya. Oke, lanjut ke Umu. Untuk Parma, baik melakukan konfirmasi faktur dan juga membagi faktur tagihan sesuai rute PJP 100%. 100%. Oke, kita beri plus. Oke, dari Big Season ini ternyata kita ini ya cukup kalah ya, karena lebih banyak yang merahnya dari hijaunya, dan aku harap minggu depan semuanya hijau semuanya, biar apa kita ini bisa kita inilah ya capek ya sampai di kelas bulan ini. Oke, kita lanjut ke next commitment. Umum Untuk Parma terus melakukan pengecekan bukti karena biasanya ada faktur yang sampai Oktober bis, dan juga konfirmasi koordinasi dengan tim BP2 kembali terkait AOD. ya, tambahan lagi, tolong untuk komitmen minggu depan kamu mulai analisa AR atau faktur atau tagihan yang beresiko menjadi overdue closing ya. Setelah itu kamu pull up, prioritasnya adalah value yang terbesar. Oke, lanjut ke Adi. Untuk kasir melakukan penarikan bond biru secara manual itu ditingkatkan karena kan baru pertama kali. Iya, nanti kalau ada kendala bisa koordinasi dengan kasir cabang lain ya. Lanjut ke Kalau di lanjut. admin sales kamu itu pertama terkait sales deal kan masih ada yang menunggu dari kakak kemudian yang kedua itu mengenai juga selisih apa mengenai email juga, dan ketiga juga itu terkait revenue check ini belum di call up, baru mau juga apa start, tapi kemudian kami belum mulai karena terkait ini sales deal belum mau dikelirkan. Oke, yang itu aku reject ya, kamu harus pull up segera karena mau closing bulan. Lalu yang kedua, tolong ini ya, yang administratif tolong refreshment lagi terkait pemberian reason rejection ya. Kalau administratif kan SO rejection ya, biar nggak ada miss. Lanjut cantik. Berdasarkan
diinput terus ke BP2. Terus yang juga masalah potongan ya dikoordinasikan terus. Oke, sama kayak umum juga ya, mulai analisa AR atau faktur atau tagihan yang akan menjadi resiko OD di bulan ini ya. Prioritas faktur yang nilainya terbesar. Iya. Dan yang kedua yang harus diwaspadai adalah faktur-faktur yang jatuh tempo akhir bulan atau yang jangan dibayar akhir bulan. Iya. Itu di follow up jauh-jauh hari lagi ya. Iya. Dan ya sepakati aja collection juga ya. Ini ya. Jadi nanti kami bagi aja mana faktur terbesar, mana yang memang beresiko, mana yang memang nggak bisa ditarget oleh SR atau kolektor ya. Dan aku harap closing ini OD ini bisa tercapai ya. Mumpung masih ada waktu ya, sekarang tanggal 21 sampai ya. Fadli? Untuk komitmen di admin claim itu mengenai tetap follow up ke bagian dari yang terkait mengenai keterangan dokumen yang masih pending ini. Masih ada banyak market lama Pak yang di reject itu sepertinya agak susah Pak kalau H+3 karena di market lama itu untuk minta advance saja itu biasa hampir sampai 1 bulan lebih, biar walaupun di kolom-kolom berkali-kali tetap agak lama. Oke, mungkin awal kelihatan ini ya impossible ya awal, tapi kita coba ya. 3 hari itu menurutku cukup lama juga, karena seharusnya promo itu dijalankan setelah semua lengkap, ya kan? Ya kan? Ya 3 hari itu udah lama gitu kan. Makanya kita ini kalau dari Fadli komitmennya tolong tambahkan dari semua outstanding GL claimmu, AR customer claimmu sama PP claimmu, tolong di breakdown satu-satu isunya karena apa dan exit claimmu harus bagaimana kita alternatif nanti ya. Tapi tolong benar-benar datanya yang matang ya. Kalau komitmen untuk minggu depan untuk yang letter reject sementara ini saya coba selesaikan beberapa Ya. dan beberapa yang lagi nanti saya coba mulai ke seleksinya dan outletnya. Oke. Ya. Demand juga ya ke masing-masing atasannya untuk aksesnya. Ya udah, sementara itu aja untuk week session kali ini. Tolong tetap semangat, kita masih ada 1 minggu lagi, kita pasti bisa ngejar yang masih daerah, kita hidupkan lagi ya. Oke, selamat pagi. Pagi.